Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih bersama kami di dalam channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada. Kita lanjutkan pembahasan kita bagaimana tentang keutamaan, keafdolian Nabi Muhammad SAW di atas semua makhluk, bahkan para nabi dan para rasul. Ya, dalil yang berikutnya yang nomor 5 yang menunjukkan tentang bagaimana afdoliyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Ya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maksudnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebagai syarat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah membarengkan ketaatannya dengan ketaatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, firman Allah, wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu. Ya, bagaimana Allah membarengkan juga keridhaan Allah dengan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul. Allah juga membarengkan ijabah, yaitu memenuhi panggilan Allah dengan ijabah, yaitu memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang ke-8 bahwasanya agamanya yang dibawa oleh Rasulullah adalah afdalul adiyah, paling mulianya agama, paling afdolnya agama. Ya. Maka kalau agama yang dibawa itu adalah paling utamanya agama, maka pasti yang membawa itu adalah paling utamanya daripada para nabi dan rasul yang lain. Yang ke-9, ummatuhu afdalul umam. Umatnya Rasulullah itu adalah paling utamanya umat-umat yang lain. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sekalian siapa umat Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik umat yang diutus, yang dikeluarkan di muka bumi ini. Sehingga ketika umatnya saja itu sebaik-baik umam daripada umat yang lain. Kenapa? Sebabnya karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busrolana masyarul islami innalana. Bahasa dalam Burda disebutkan, bahagialah kami semua ini ketika diutus dengan nabi yang paling mulia, maka kita pun juga menjadi umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khatimur rusul, penutup para nabi. Nah, namanya penutup itu, pamungkas itu mesti yang utama. Kalau tanpa penutup ini, maka akan menjadi kurang itu susunannya. Maka karena ini nabi penutup, maka menunjukkan bagaimana keutamaan, keafdolian baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-11, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pimpinan semua manusia di hari kiamat, sedangkan aku tidak sombong, tidak merasa bangga diri. Ya. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr. Di tanganku ada bendera pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku juga tidak bangga. Wa ma min nabiyyin yawma idzin Adam faman siwahu illa tahta liwahi. Semua para nabi, Nabi Adam, nabi-nabi yang lain, semuanya di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana awwalu syafi'in wa musyafi' wala fakhr. Aku orang yang pertama yang memberi syafaat dan tidak berbangga diri. Berikutnya yang 12 adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana qaidul mursalin wala fakhr. Aku adalah orang yang menuntun semua para rasul, yaitu memimpin para rasul dan tidak sombong. Wa ana khatimun nabiyyin wala fakhr wa ana awwalu syafi'in musyaffa'in wala fakhr.
Ini hadis-hadis semuanya menunjukkan bahwasanya keutamaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan hadis yang Rasulullah bersabda dalam riwayat yang lain? Ya, beliau bersabda, "Mayam bali li abdin ayyakula inni khairu min Yunus bin Matta." Maka Rasulullah bersabda, tidak seyogyanya seorang itu mengatakan aku lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Wa nasabu ila abi, dan sampai nasabnya kepada bapaknya, kepada ayahnya. Ini bukan berarti Rasulullah tidak mulia, maksudnya di bawah Nabi Yunus. Apa yang dimaksud para ulama ahli hadis mengatakan ini ada beberapa segi. Yang pertama karena tawaduknya Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah supaya mengajarkan kepada kita supaya tidak orang-orang itu meyakini bahwasanya Nabi Yunus itu kurang daripada Rasulullah. Maka beliau melarang untuk merendahkan siapapun para nabi termasuk Nabi Yunus bin Matta. Supaya orang-orang yang ketika tidak meyakini bahwasanya ada tafadul bainal anbiya, ada ini lebih afdal, ini lebih utama, tidak. Tapi semuanya nabi adalah utama. Ya, kemudian yang keempat, itu mengetahui dikatakan oleh Nabi sebelum ada ayat ataupun hadis tentang bagaimana keutamaan afdaliyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi antara hadis yang di atas menerangkan tentang kemuliaan keutamaan Rasulullah dengan hadis yang mayam bagi li abdin ayyakula ini khairun min Yunus bin Matta, tidak ada pertentangan. Jadi maknanya Rasulullah menunjukkan ketawaduan Rasulullah, menunjukkan tidak ada supaya manusia tidak, orang-orang tidak meyakini bahwasanya ada ketimpangan di antara para nabi, kemudian supaya tidak merendahkan nabi yang lain termasuk Nabi Yunus. Itulah sambungan tentang kemuliaan afdaliyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibahas masih banyak ini hadisnya, tapi waktu terbatas. Bagaimana Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan, wa ma'asa ayyuqala fi man wasafahul Quran. Apa daya yang kita ucapkan orang yang sudah disifati oleh Al-Quran. Jadi kalau dibahas tidak ada habisnya tentang kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin yang beriman dengan kemuliaan Nabi dan mendapatkan rahmat daripada kemuliaan Nabi. Jangan seperti orang-orang kafir, Rasulullah di depannya, Nabi di depannya, tapi dia tidak mendapatkan rahmat karena tertutup daripada mata hatinya untuk melihat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.